Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dan memudahkannya untuk diingat dan dipahami. Selawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam dadanya tersimpan ayat-ayat yang nyata. Santriwan dan santriwati pesantren modern Darul Ulum Ridho dan pesantren Tahfidz Al-Quran Darul Ulum Ridho dimanapun kalian berada. Semoga Allah melindungi kita dari segala penyakit dan mara bahaya. Ketemu kembali di channel Dulido untuk tema kuliah Ramadan kita sore ini adalah tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan. Kata Al-Quran itu sendiri berasal dari kata kerja, qira'a, yang berarti membaca. Dan bentuk masdarnya adalah Quran, yang berarti bacaan. Oleh karena itu, Al-Quran dibaca oleh umat Islam setiap hari di berbagai penjuru dunia. Terlebih saat ini, di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, di mana Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung dan akan terus nampak hingga akhir zaman. Keberkahannya terus mengalir dan tak akan pernah putus. Sebuah kitab suci yang akan selalu membimbing seorang muslim untuk menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan juga petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran tidak hanya dibaca oleh umat Islam, wabil khusus para santri, tetapi para santri juga turut menghafalkannya. Karena dalam menghafalkan Al-Quran, santri juga turut menjaganya. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran akan benar-benar terpelihara dengan adanya penghafal Al-Quran di mana-mana. Alhamdulillah, pesantren modern Darul Ulum Ridho dalam hal ini mempunyai satu lembaga khusus, yaitu pesantren Tahfidz Al-Quran Darul Ulum Ridho, di mana santri-santrinya khusus menghafalkan Al-Quran. Bukan hanya sekedar 1, 2, 3 ayat, bukan hanya sekedar 1, 2, 3 juz, tapi juga keseluruhan 30 juz. Merekalah para orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran dengan cara menghafalkannya. Adapun keutamaan penghafal Al-Quran yang disarir dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Nawawi, bahwa Allah telah menjanjikan
beberapa kelebihan kepada mereka yang menghafal Al-Quran seperti yang digambarkan di bawah ini. Pertama, mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia. Kemudian Anas berkata lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Baginda kemudian menjawab, mereka para ahli Al-Quran, orang yang membaca dan juga menghafal Al-Quran serta mengamalkan isinya. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. Betapa senangnya para penghafal Al-Quran dianggap sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kita dianggap sebagai keluarga lurah, camat, bupati, gubernur, terlebih dianggap menjadi keluarga presiden saja sudah bangga. Apalagi ini Allah menganggap para penghafal Al-Quran adalah keluarganya. Yang kedua, para penghafal Al-Quran ditempatkan di surga yang paling tinggi. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhirat nanti para ahli Al-Quran diperintahkan, bacalah dan naiklah ke surga, dan bacalah Al-Quran dengan tartil seperti engkau membacanya dengan tartil pada waktu di dunia. Tempat tinggalmu di surga berdasarkan ayat paling akhir yang kau baca. Oleh karena itu, para penghafal Al-Quran akan terus membaca dan membaca dan membaca lagi Al-Qurannya, sehingga ia berharap di akhir ayat yang ia bacakan adalah ayat terbaiknya, ayat yang Allah akan menempatkannya di tempat yang terbaik pula. Ketiga, hati penghafal Al-Quran tidak akan disiksa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, bacalah Al-Quran sebab Allah tidak akan menyiksa hati orang yang hafal Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Siapa yang masukkannya ia akan aman, dan barang siapa yang mencintai Al-Quran maka hendaklah ia bergembira. Hati adalah rumah bagi jasad dalam manusia. Di mana hati tempatnya salah, hati terkadang mengajak kita, menuntun kita ke hal-hal yang tidak baik. Tetapi mereka yang di dalamnya senantiasa melafalkan Al-Quran, maka hatinya akan Allah hindarkan dari siksa, rasa benci, hasut, dengki, dan lain sebagainya. Yang keempat, menghormati orang menghafal Al-Quran berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, di antara perbuatan mengagungkan Allah adalah menghormati orang Islam yang sudah tua, menghormati orang yang menghafal Al-Quran, yang tidak berlebih-lebihan dalam mengamalkan isinya, dan tidak membiarkan Al-Quran tidak diamalkan, serta menghormati kepada penguasa yang adil. Begitu Allah mengagungkan para penghafal Al-Quran. Allah menempatkannya, memposisikannya di tempat yang termulia. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati, yang kelima, selain Allah menempatkan di tempat yang khusus, Rasulullah juga menyayangi para penghafal Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW menyatukan dua orang daripada orang-orang yang gugur dalam perang Uhud dalam satu liang lahat. Kemudian Nabi SAW bertanya, dari mereka berdua siapakah yang paling banyak hafal Al-Quran? Apabila ada orang yang dapat menunjukkan kepada salah satunya, maka Nabi SAW memasukkan mayat itu terlebih dahulu ke liang lahat. Karena saking begitu sayangnya Rasulullah SAW terhadap para penghafal Al-Quran. Dan yang keenam, para penghafal Al-Quran dapat memberikan syafaat
kepada keluarga yang diridhoinya. Rasulullah SAW bersabda dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ia berkata, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan memberikannya hak syafaat untuk 10 anggota keluarganya, di mana mereka semuanya telah ditetapkan untuk masuk neraka. Masya Allah. Kita begitu punya banyak keluarga, kita begitu punya banyak guru, kita punya begitu banyak teman. Di antara mereka adalah ada orang-orang yang kita ridhoi, dan kelak para penghafal Al-Quran dapat memberi syafaat orang-orang yang diridhoinya untuk ikut serta menuju surganya. Kemudian yang ketujuh, penghafal Al-Quran juga akan dipakaikan mahkota kehormatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, orang yang hafal Al-Quran pada hari kiamat nanti akan datang dan Al-Quran akan berkata, wahai Tuhan, pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik lagi baru. Maka orang tersebut diberikan mahkota kehormatan. Lalu Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhan, tambahlah pakaiannya. Maka orang itu diberi pakaian kehormatannya lagi. Al-Quran lalu berkata lagi, wahai Tuhan, ridhoilah dia. Maka kepadanya dikatakan, bacalah dan naiklah. Untuk setiap ayat ia diberi tambahan 1 kebajikan. Yang kedelapan, hafal Al-Quran merupakan bekal yang paling baik. Rasulullah SAW bersabda dari Jabir bin Nufair. Katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan kembali menghadap Allah dengan membawa sesuatu yang paling baik daripada sesuatu yang berasal daripadanya, yaitu Al-Quran. Karena itu adalah sebaik-baiknya bekal dalam dibawanya ia ke akhirat kelak. Dan terakhir, orang tua memperoleh pahala khusus jika anaknya penghafal Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menemui penghafalnya. Ketika penghafal itu keluar dari kuburnya, Al-Quran akan berwujud seseorang dan ia bertanya kepada penghafalnya, apakah Anda mengenalku? Penghafal tadi menjawab, saya tidak mengenalmu. Al-Quran berkata, saya adalah kawanmu. Al-Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari yang panas dan membuatmu tidak tidur di malam hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapat keuntungan di belakang dagangannya, dan kamu pada hari ini di belakang semua dagangan itu. Maka penghafal Al-Quran tadi diberi kekuasaan di tangan kanannya dan diberi kekalahan di tangan kirinya, serta di atas kepalanya dipasang mahkota perkasa. Sedang kedua orang tuanya diberi 2 pakaian baru lagi bagus yang harganya tidak akan dapat dibayar oleh penghuni dunia keseluruhannya. Kedua orang itu lalu bertanya, kenapa kami diberi dengan pakaian seperti ini? Kemudian ia menjawab, karena anakmu menghafal Al-Quran. Kemudian penghafal Al-Quran tadi diperintahkan, bacalah dan naiklah ke tingkat surga dan kamar-kamarnya. Maka ia pun terus naik selagi ia tetap membaca, baik bacaan itu cepat atau perlahan dan tartil. Anak-anakku sekalian, beberapa poin tadi adalah keutamaan para penghafal Al-Quran. Tetapi perlu diingat oleh anakku sekalian, menghafal Al-Quran bukan sekedar perkara seberapa cepat atau lambat dalam menghafal, tetapi seberapa nikmat, melekat, dan kuatnya hafalan yang kita hafal. Semoga
kalian tidak hanya menjadi generasi penghafal Al-Quran, tetapi juga generasi pengamal Al-Quran. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.